Halo guys, jumpa lagi dengan saya Pak Bagong yang membuat orang yang bagong menjadi tambah bagong ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu tips dengan memanfaatkan fungsi grafik trigonometri sederhana yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sudut yang berelasi. Oke, sudah siap semuanya? Cekidot. Siapkan popcorn ya, siapkan tisu kalau yang barangkali nanti yang bahagia menjadi sengsara. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, fungsi sin itu seperti apa. Fungsi sin itu seperti ini ya guys. Nah, ini fungsi sin guys. Jadi bentuknya dimulai dari 0, ini 0 ke atas sampai batas atasnya itu 1 guys. Nah, batas bawahnya ini min 1, kemudian turun lagi ke 0 lagi ke min 1 terus ke sini. Nah, di sini itu sudut 90, di sini itu 180, di sini itu 270, di sini 360. Ya, ini harus ngerti. Kalau sin itu seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa besar dari sini ke sini, ini kan katakan ini gunung lah ya. Gunung ini sama gunung ini itu luasnya sama. Nah, setengah ini dari 0 ke 90 sama dari 90 ke 180 itu luasnya sama. Begitu pula dengan 0 ke 90 dengan 180 ke 270 atau dari 270 ke 360. Itu luasnya selalu sama. Ini uniknya yang nanti bisa kita pakai. Jelas sampai sini? Nah, contoh kasus yang bisa kita selesaikan. Misalkan ada persoalan sin 180 itu berapa nilainya? Sin 120 itu berapa nilainya? Saya tulis di sini. Sin 120 itu berapa gitu ya? Nilainya berapa? Padahal misalkan nilai sudut sederhana, nilai sudut istimewa yang sering kita ketahui kan 30 derajat. Itu setengah. Kemudian berapa? 0. Sin 0. Ini sinnya. Itu 0. Kemudian sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, ini naik terus. Jadi dari sini kalau ke 30 kan naik sedikit. Nah, ini setengah. Kalau 45 dia naik sedikit, itu setengah akar 2. Kalau 60 dia naik sedikit, setengah akar 3. Kemudian pas 90 pas di 1 gitu ya guys. Oke, lanjut. Kalau sin 120 itu berapa? Nah, dengan memanfaatkan grafik fungsi ini, nah ini kita bisa mencari dengan mudah sudut yang berelasi dengan sin 180 di antara 0 sampai 90. Nah, 120 itu kan di sini. 120. Kira-kira di sekitar sini. Nah, kalau kita tarik ke atas, nah, kemudian kita tarik ke sini. Nah, nanti ada kemungkinan ada nilai entah berapa ini, ya. Entah berapa yang nanti nilainya itu sama gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa sin antara 0 sampai 90 itu dimulai dari nilainya itu dimulai dari 0 ke atas. Jadi semakin tinggi sampai 1. Jadi nilainya itu naik terus. Dari sini 0, setengah akar 2 kan naik terus itu. Jadi yang kita misalkan ini daerah yang kita cari itu kan nilai sin itu dimulai dari sini ke sini. Nah, titik fotonya kan tadi kan di sini. Nah, untuk mencari nilai yang berelasi itu sama aja kita cari luas yang berelasi dengan di antara kalau nggak ini ya ini gitu. Nah, kalau yang setara dengan nilai sin yang dimulai dari 0 itu kan kita pilih yang ini. Jadi kemungkinannya kan kalau nggak ini ya ini gitu kan. Nah, kalau nilai sin
itu kita mulai dari yang kecil, karena nilai sin dari 0 sampai 90 itu dia naik bentuknya kayak gini, sehingga yang kita pilih itu bukan yang sini tapi yang sini. Nah, dari 180 ke 120 dia itu turun berapa ini? Turun 60. Sehingga dari sini ke sini otomatis dia juga naik sebesar 60. Jadi sebenarnya sin 120 itu setara dengan sin 60. Luasnya kita pilih yang dari kecil ke gede itu. Dari sini ke sini, ini dia ke sini, dari sini ke sini 60, ini juga 60. Setara dengan sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi sin 120 itu nilainya setengah akar 3. Contoh lagi. Berapa nilai sin 135? Men 135. Nilainya berapa? Sin men 135. Ini saya hapus dulu. Nah, fungsi sinus itu bisa diperpanjang sebenarnya. Ini kalau saya ambil di tengahnya, saya perkecil fungsinya. Nah, ini yang tadi 90, ini 180, ini 270, ini 360. Ini juga bisa kita perpanjang ke sini gitu ya. Nah, seperti ini. Dan luas ini tuh sama. Mohon maaf. Ya, misalkan seperti ini. Anggap saja ini sama. Nah, selanjutnya ini min 90, ini min 180, ini min 270, ini min 360. Nah, dalam soal ini kan min 135. Jadi min 135 itu kan letaknya di sini. Min 135. 5. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa luas sin itu selalu dari 0 ke sini. Jadi yang kita cari itu yang bentuknya kayak gini. Ini berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita tarik garis itu kan yang bentuknya segitiga seperti ini itu kan di sini. Nah, sehingga tinggal kita hitung aja dari min 180 ke 30 itu dia berapa naik berapa gitu. Ini berarti naik 45 ya. Benar gak sih? Ya, 45. Nah, karena dia dari sini ke sini 45, ini juga 45 sama aja. Sehingga, nah, perhatikan ini dulu. Ini dia ke atas, ini dia ke bawah. Berarti nilainya kan min. Sehingga sin min 35 itu sama dengan min sin 45. Gitu. Sehingga ini sama dengan min setengah akar 2 atau min setengah akar 2. Seperti itu. Atau kita bisa juga memakai sifat minus. Kalau sifat minus itu kita perhatikan fungsi sinus ya, ini saya ambil 90, 180 di sini, ini 90. Nah, ini 90 juga. Ini 90 min 180. Nah, kita perhatikan karena ini luasnya sama. Ini sebenarnya yang terjadi adalah ketika saya ambil misalkan ada X di sini atau alfa. Ini min alfa. Nah, nilai sin dari min alfa itu sebenarnya yang terjadi adalah sama saja alfanya di sini, tetapi dia bernilai negatif, ya enggak? Sehingga yang terjadi adalah kalau yang dicari nilai ini, sehingga ini sama dengan min dari nilai sin
alfa. Jadi nilai alfa yang saya minkan karena dia nilainya kebalik. Sehingga dari situ maka jika kita mencari nilai sin min 135 sama saja kita mencari min sin 135. Nah, berapa nilai min sin 135 kita bisa pakai grafik fungsi trigonometri tadi. Kita buat grafik. Ini 90, 180, 270, 360. 135 itu letaknya di sini. Kemudian kita cari nilai yang ini 135. Ini nilainya berapa? Tinggal kita cari sisanya. Ini 45, berarti ini 45. Berarti sama dengan min sin 45. Berarti hasilnya min 1/2 akar 3. Akar 2. Ini min 1/2 akar 2. Seperti itu. Contoh kasus lain. Kita mencari sin 390. Sin 390. Nah, kalau kita gambar grafik fungsi trigonometri itu nah seperti ini. 90, 180, 270, 360. Nah, letak dari 390 kan di sini. Kalau ini ada diperpanjang ke sini. Di sini berarti 450. 450. Nah, letaknya kan di sini. Nah, ini akan kita cari di daerah sini itu berapa. Ini dia naik 30. Sini berarti naik 30, sehingga ini sama dengan setara dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Setengah berarti nilai dari sini setengah. Itu. Contoh lagi, misalkan ada soal sin 300 itu senilai berapa gitu. Sin 300 senilai berapa? Nah, tinggal kita buat aja grafik. Ini 90, 180, 270, 360. 300 itu letaknya di sini. Maka tinggal kita tarik garis dari sini, sep. Karena kita cari yang senilai ya. Nah, karena sin kita ambil yang segitiga. Nah, dia pasti senilai dengan itu. Nah, ini dari ke sini itu 60, berarti ini 60. Maka dia akan senilai dengan 180 ditambah 60 sin, atau senilai dengan sin 240. Seperti itu. Kemudian contoh soal lagi. Misalkan sin min 30 itu setara berapa? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, kita juga bisa dengan mudah menemukannya. Kita buat grafik trigonometri, karena yang diminta itu min 30, jadi dia terletak di sini. Kita buat secukupnya, ini sampai min 90. Min 30 itu kan di sini. Ini kita tarik garis. Ini tadi 270. Ini 90, ini 360, 180. Nah, min 30 ini akan setara dengan ini, sudah kita tarik garis. Setara dengan yang bentuknya segitiga, karena ini sin. Setara dengan ini, setara dengan
Ini kesininya kan 30, sehingga ini setara dengan 30 ini. Sehingga sin min 30 itu setara dengan sin 180 ditambah 30 dan sin 360 dikurangi 30, atau ini setara dengan sin 210 ini setara dengan sin 330. Oke, sekian, tamat. Ending yang sangat membagongkan sekali.